Breaking news, breaking news, breaking news. Akhirnya terbukti Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus pengadaan infrastruktur BTS 4G. Ini program dari Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Menurut BPKP, kerugian negara akibat korupsi berjamaah yang dilakukan oleh Johnny G. Plate, Menteri Kominfo, dan kroni-kroninya ini mencapai 8, sekian triliun. Ini potensi kerugian yang dihitung oleh BPKP. Sahabat Indonesia, penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka itu tinggal menunggu waktu. Hal itu yang saya sampaikan dalam opini saya beberapa minggu yang lalu. Karena jelas terbukti Johnny G. Plate menerima aliran dana dari korupsi berjamaah proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G ini. Bukan hanya Johnny G. Plate, karena menurut penjelasan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung, adik dari Menteri Johnny G. Plate, yaitu Gregorius Alek Plate, juga menerima aliran dana. Artinya ini benar-benar KKN yang sangat sempurna. Kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sebetulnya sudah pasti bahwa Johnny G. Plate pasti akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan hari ini, tanggal 17 Mei 2023, Johnny G. Plate langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kita menunggu tersangka lainnya untuk ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Gregorius Alek Plate. Sahabat Indonesia, saya pernah menyampaikan bahwa kasus Johnny G. Plate ini agak unik karena bersifat politis. Kita tahu Johnny G. Plate itu adalah sekjen dari Partai Nasdem, petinggi dari Partai Nasdem. Dan Partai Nasdem sendiri itu adalah kelompok partai yang mendukung pemerintah Presiden Jokowi. Namun, pada tanggal 3 Oktober tahun 2022, Nasdem menyempal dari kebijakan secara informal dari Presiden Jokowi dengan mencapreskan Anies Baswedan. Dalam beberapa kali pertemuan Presiden Jokowi dengan pemimpin partai koalisi, Nasdem sudah tidak diundang karena menurut Presiden Jokowi, Nasdem sudah mempunyai koalisi yang lain. Ini adalah pertanda bahwa memang Johnny G. Plate tinggal menunggu hari untuk ditetapkan sebagai tersangka, dan ternyata terbukti. Nah, penetapan Johnny G. Plate menjadi tersangka ini pasti akan berimbas secara politik, akan merubah konstelasi politik, dan mungkin yang akan terjadi adalah Nasdem akan berkeras untuk membentuk koalisi perubahan untuk persatuan dengan mencalonkan Anies Baswedan. Ini konsekuensi logisnya, dan saya yakin hal ini sudah diperhitungkan dengan matang oleh Presiden Jokowi. Karena menurut saya kasus Johnny G. Plate ini adalah kartu truf yang ingin dimainkan oleh Presiden Jokowi kepada Nasdem. Dan endingnya ternyata Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya ini bermakna Presiden Jokowi sudah ikhlas melepaskan Nasdem untuk keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Sekarang tinggal 2 kader dari Nasdem yang masih ada di kabinet Presiden Jokowi. Yang pertama adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian ada Ibu Siti Nurbaya Bakar, ini Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Nah, kelihatannya ini adalah momentum Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet lagi. Momentum yang dipakai adalah penahanan Johnny G. Plate. Sudah pasti harus diisi dengan orang baru.
banyak beredar nama-nama yang mengisi, katanya adalah Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atau mungkin yang lain, dan sudah pasti reshuffle ini juga menyasar kader-kader dari Partai Nasdem yang lain. Jadi kursi Syahrul Yassin Limpo maupun Ibu Siti Nurbaya sedang di ujung tanduk sekarang. Kita lihat saja seperti apa. Yang jelas saya melihat bahwa ini memetakan konstelasi politik lebih jelas lagi bahwa akan ada koalisi perubahan untuk persatuan, karena saya memprediksi dengan penetapan tersangka Johnny G. Plate, Surya Paloh dan kawan-kawan akan merapatkan barisan untuk membentuk koalisi dan mencapreskan Anies Baswedan. Ini perubahan konstelasi yang mungkin terjadi sebagai dampak ikutan dari penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Sahabat Indonesia, sebagai rakyat biasa, saya menyambut gembira keberanian dari Jaksa Agung dan aparat Kejaksaan Agung untuk menetapkan seorang menteri yang aktif menjadi tersangka. Karena ini presiden buruk. Kalau seorang menteri yang jelas-jelas melakukan kegiatan KKN dibiarkan tetap menjadi menteri. Saya menyambut gembira. Tapi di sisi lain kita juga harus menerima kenyataan bahwa ini merubah peta konstelasi politik menjelang Pilpres tahun 2024. Saya menduga Nasdem akan kembali merangkul Demokrat dan PKS untuk memformulasikan koalisi semakin solid dengan mengusung Anies Baswedan. PR-nya adalah siapa yang menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Ini menjadi tarik ulur dari ketiga partai ini. Kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Yang jelas saya menyambut gembira keberanian dari pemerintah untuk menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi dan nepotisme serta kolusi di proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G dari Bakti-Kominfo tahun 2020-2022. Ini keberanian dalam hal penindakan hukum, dan saya mengutip pernyataan Pak Jokowi bahwa hukum harus menjadi panglima, dan Presiden Jokowi telah membuktikan hal itu. Masalah konstelasi politiknya seperti apa yang merupakan dampak ikutan dari kegiatan ini, kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Ya ampun, ini sangat menggegerkan. Kasihan sekali ya dengan Nasdem. Ini pasti sangat berpengaruh besar ya bagi pemilihan presiden di 2024. Dan Nasdem pasti ya elektabilitasnya turun lah. Tapi mari kita lihat saja nanti